Mas Rian. Hari ini saya sudah bersama dengan Mas Rian Mahendra. Ini terima kasih karena kita sudah dipersilahkan untuk datang ke tempat Mas Rian ya pada hari ini. Mas Rian, ini boleh dibilang ini base camp Mas Rian atau? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini base camp buat, benernya saya dulu nyewa ini awal tahun buat ini tim editor YouTube. Oh, oke. Dan sekarang ditempati sementara sama Mas Rian? Iya, masih jadi tim editor YouTube dan tempat tinggal sementara. Oke. Mas Rian, ini saya mau langsung aja. Mas Rian juga pasti belakangan kayaknya media sosial, media juga lagi ramai sekali soal statement ini Bapak yang kemudian membuat statement di media tentang pemecatan Mas Rian. Ini emang ada statement tentang pemecatan? Sebenarnya penjelasannya dari full penjelasan sebenarnya saya lihat tidak ada ya Mas, tapi narasinya adalah antara dipecat atau mengundurkan diri. Yang betul dipecat kah, mengundurkan diri atau seperti apa sih Mas Rian? Kalau boleh diceritakan. Saya nggak jawab deh, ntar saya tunjukin suratnya aja ya. Tunjukin suratnya ntar dijadiin inset begitu. Oke, baik. Saya dinonaktifkan sudah memang sejak pertanggal 22 Juni. 22 Juni 2022 kemarin. Betul. Oke, di 2022. Ini kan artinya sebenarnya sudah cukup lama ya Mas? 22 Juni ya, sampai sekarang sudah 6 bulan lebih. Kemudian Mas Rian juga awalnya membuat klarifikasi begitu di YouTube terkait Mas Rian memang sudah tidak di PO Haryanto lagi. Tapi Mas Rian sebelumnya nih, sebelum nanti mungkin kita akan membahas soal lebih detail, Mas Rian menontonkah secara keseluruhan video yang dibuat sama Bapak kemarin? Saya nggak pengen ngotorin hati dengan kebencian atau dengan rasa sakit kepada orang tua saya sendiri. Saya dengar sekilas-sekilas aja. Karena namanya orang, walaupun orang tua ya kasarannya ya, di saat dia buka-buka aib sampean misalnya, sampean sakit hati gak sih? Nah, saya menghindari rasa sakit hati itu dengan tidak menonton. Tapi teman-teman tetap ngasih tahu, Bapak ngomongnya kayak gini. Makanya mendingan jenengan aja nih yang tanya, apa sih yang dibicarakan sama Pak Haji. Oke, sekalian ini kita izin ya Mas ya untuk mungkin mengklarifikasi langsung Tribuners ke Mas Rian terkait pemberitaan yang memang sudah banyak beredar gitu. Mas Rian, tadi saya juga sudah izin Tribuners ke Mas Rian untuk benar-benar boleh apa tidak begitu ini untuk kami klarifikasi. Mas Rian, ada yang mengatakan bahwa memang kasus ini karena bisa dibilang kesalahan yang dibuat sama Mas Rian sendiri. Bahkan Bapak mengatakannya ini adalah kesalahan fatal yang pernah dibuat sama Mas Rian. Itu kasusnya kasus yang memang berjalan ketika Mas Rian akhirnya dinonaktifkan atau sudah beberapa waktu berlalu? Masalah itu terjadi ya pada saat saya dinonaktifkan. Jadi pemecatan itu keluar, ya ada frase lah, saya jadi bingung nih. Bingungnya, saya tuh membagi Mbak, dalam artian membagi profesionalisme dalam artian, oh ya ini keluarga, ini pekerjaan. Saya berusaha tidak mencampur adukan keduanya gitu. Betul. Jadi di saat seorang pimpinan, saya nganggapnya pimpinan ya, Bapak Haji Haryanto kok mempertanyakan kredibilitas saya, terus mempertanyakan hal-hal yang ibaratnya sifatnya apa ya, yang berhubungan dengan internal pekerjaan. Ya. Terus beliau kok tidak menemukan kepuasan di situ. Terus beliau kok sampai mengeluarkan surat pemecatan, ya saya anggap ya sudah, ini jangan dijadikan masalah keluarga gitu. Kan kita niatnya dari awal profesional. Iya betul. Berarti antara keluarga sama keluarga, perusahaan ya perusahaan. Akhirnya pada saat keluar surat pemecatan itu keluar, bahkan surat penarikan inventaris itu keluar, ibaratnya itu saya udah menghindar gitu. Dalam artian ya tetaplah, walaupun mau ngomong sepahit apapun ya, jangan campur adukan perusahaan dengan keluarga. Tetap saya punya jiwa yang ya rapuh. Anggap aja saya masih lemah dianggap. Jadi bayangin aja saya harus dipecat dari sebuah perusahaan yang saya ikut berjuang di dalamnya selama, entah beliau nganggap ada atau enggak, atau nganggap saya ini berarti atau enggak, terserah lah itu monggo. Karena itu kan penilaian pimpinan ya. Cuman saya tetap punya masa untuk terpuruk. Jadi saya udah berdiam diri. Ya seperti yang kalian lihat lah. Saya nggak punya, maksudnya udah dilucutin semua. Saya udah nggak dapat privilege yang selama ini saya dapatkan ketika saya bekerja. Ya masih ada tabungan dikit-dikit saya pakai buat hidup selama bulan apa ya berarti ya? Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, 7 bulan. Ya buat saya masa terpuruk saya 5 bulan udah cukup. Ketika di bulan ke-6
Ketika di bulan ke-6 ini saya udah lumayan agak sembuh, terus terang aja. Makanya saya pengen move on. Saya pengen nyari. Saya udah sempat pulang sebenarnya kemarin sama Bapak pada saat bulan November itu. Cuman ya entahlah, mungkin beliau masih emosinya masih tinggi dan lain sebagainya. Saya juga nggak ngerti, pada 5 bulan nggak ketemu. Terus saya sebagai anak tetap malah saya pergi, saya pengen nyari kerjaan di luar karena ya mau nggak mau, ya saya kan udah kehilangan akses keuangan. Saya punya anak kuliah, bener masih dibiayain sama Pak Haji pada saat itu. Punya anak kuliah, punya istri, punya 2 anak sekolah di rumah, dan saya juga masih banyak tanggungan-tanggungan di luar yang harus saya selesaikan, yang udah selama berbulan-bulan itu uber-uber saya kasarannya, karena kan ya otomatis jadi terhambat semua. Saya mau sampai kapan gitu terpuruk, bahkan saya udah sempat menghilang di media sosial, juga YouTube juga kan udah mulai mati tuh. Jadi saya pada saat itu memutuskan untuk ayolah move on dari kerjaan, rezeki nggak cuma di sana. Yeah. Tetap saya berusaha profesional dalam artian pekerjaan, keluarga dengan harapan keluarga baik, tapi kayaknya kok ini jadi ke bawah-bawah, perusahaan udah nggak baik, keluarga kok jadi nggak baik juga. Saya mulai nyari kerja Mbak pada saat itu. Mulai setiap saya ngetuk perusahaan, yang mereka jawab pasti bercanda ya Mas. Bercanda ya Mas. Kamu tuh anaknya Haji Arianto, kamu Rian Mahendra, direktur operasional yang selama ini bekerja sama Pak Arianto sampai saat ini gitu. Kamu jangan bercanda. Mereka antara nggak berani nerima, antara bingung mau ngegaji saya berapa, antara bingung mau ngasih saya posisi apa, atau memang karena nggak percaya kalau saya benar-benar nyari kerja. Iya. Seminggu, 2 minggu, 3 minggu, wah sampai ya saudara saya nggak ada beberapa perusahaan sampai yang tadinya ada dua nggak beberapa banyak ya. Ada 2 perusahaan sampai yang tadinya itu menerima saya kerja, sampai akhirnya dapat teror, terus akhirnya saya pamitan karena nggak enak, kasihan. Terus perusahaan yang satunya lagi sama kejadiannya juga sama, terus akhirnya udah saya nganggur lagi. Terus akhirnya tiba di masa saat saya tuh udah harus bener-bener ini gimana ya, mikir caranya supaya gue bisa kerja lagi. Terus saya iseng-iseng karena kan YouTube udah lama mati tuh. Iya. Saya tak bikin klarifikasi di video gitu loh di YouTube, dalam artian untuk meyakinkan rekan-rekan kerja saya bahwa saya nggak bercanda gitu, saya bener-bener butuh kerjaan. Lah cuman kok saya tadi mikir alah paling nggak bakal rame lah video orang udah 5 bulan mati kan ya. Iya. YouTube paling juga cuman buat saya share link ke teman-teman aja gitu, maksudnya kenapa jadi berjuta-juta viewernya gitu. Kan jadi shock juga gitu. Toh saya bilang di situ juga, saya nggak menyudutkan semua pihak, saya nggak menyudutkan bapak, juga nggak menyudutkan perusahaan. Saya di situ jelas kok bahasa saya. Nggak bisa kita mau nyalain perusahaan. Toh perusahaan yang paling punya kekuasaan atas diri kita. Kita mau berbicara sebaik apapun tentang diri kita, ketika posisi kita sebagai karyawan, ketika kita dipecat ya sudah. Berarti memang kesalahan dari kita. Kita nggak perlu ngeluh lah. Ngeluh itu kan sifat orang-orang yang cengeng aja. Cuman nggak nyadarin kelemahan diri sendiri. Saya di situ nggak nyalain siapa-siapa. Saya cuma pamitan dalam artian supaya video ini bisa memberikan kepercayaan kepada teman-teman. Oh Rian ini butuh gawe ya. Nah, entah kenapa dari situ kok jadi rame, jadi ngerembet kemana-mana. Padahal saya juga nggak ngejelek-jelekin bapak, nggak buka-buka aib bapak. Loh kok tiba-tiba ada video klarifikasi, orang wartawan terus nanya ke bapak, dasar pemecatannya Rian apa, masalahnya apa, kok jadi malah aibku 6 tahun yang lalu jadi diceritain sama Pak Haji gitu. Aku jadi terus agak mikirnya shocknya di situ. Ya sudah sampai sekarang ya masih agak bengong. Makanya kalau kalian lihat pikiran saya masih agak kosong ya begini. Gitu. Saya memang punya kesalahan, Mbak. 6 tahun yang lalu saya punya kesalahan. Saya ketipu investasi sama temen ya, yang sampai sekarang orangnya masih ngilang ibaratnya. Dan kesalahan saya adalah kesalahan yang sampai sekarang saya sesali itu, saya bikin teman-teman saya juga percaya sama saya, jadi yang percaya sama saya jadi ikut ketipu juga. Itu aja benernya. Dan pada saat itu kan benernya udah selesai gitu. Itu kan udah kejadian 6 tahun yang lalu. Aku juga udah pulang, udah minta maaf sama bapak, dan bapak mau maafin, mau nyelesain semua. Cuman ya maaf, aku jadi nominalnya jadi 2 miliar katanya. Iya betul di video itu. Iya karena setahu saya nggak sampai segitu, tapi monggo lah terserah kalau bapak. Setahu saya, makanya saya sampai bikin postingan di mana kemarin seharga mobil yang biasa bapak kasih ke teman-teman bapak
atau ke kolega-kolega Bapak. Ya saya pikir memang itu harganya segitu, kalau 2 miliar mah nggak sampai mobil, bis itu berarti. Saya nulis harusnya bis bukan mobil. Tapi nggak tahu lah, terserah motivasi beliau seperti apa, saya nggak akan menyangkal. Memang itu kesalahan saya dan itu jadi penyesalan saya seumur hidup. Toh sudah saya buktikan, dalam artian itu saya udah tempat nasuha. Terus akhirnya saya mulai membranding diri saya di media, mengajak orang-orang untuk hidup dengan baik, mengajarkan orang-orang untuk menebarkan kebaikan, menjalani hidup dengan baik. Saya tunjukkan betapa tawadunya saya sama orang tua saya. Saya kenalkan ke media, oh ya ini loh, saya punya sosok ayah yang bisa saya banggakan. Mungkin kalian juga nggak akan banyak tahu tentang Haji Haryanto kalau saya nggak nunjukin di media. Itu karena saya bener-bener bangga sama orang tua saya sampai detik ini. Ya. Terus saya jadi nge-branding perusahaan juga. Mungkin kalian aja kan baru kenal saya baru tahun 2017-2018 kan. 2018 kesini lah paling, ya kan? Karena dulu kalian nggak ada yang kenal. Mas, dosa-dosa saya nggak cuma itu, banyak banget. Makanya hidup saya itu setelah Bapak nyelamatin saya pada saat itu, Bapak nyelamatin masalah saya pada saat itu, saya sudah berjanji sama diri saya sendiri, saya nggak akan mengulangi kebodohan yang sama, dan saya akan hidup dengan baik dan mengajak orang-orang di sekitar saya untuk hidup dengan baik supaya mereka nggak melakukan kebodohan yang sama seperti apa yang saya lakukan pada saat itu. Ya seperti apa yang kalian lihat di media sejak kalian kenal sama Rian Mahendra, ya itulah itu jalan tobat saya. Makanya orang banyak banget ngomong, nanya, Mas kok bisa sih punya hati kayak gitu? Mas kok bisa sih kamu sebaik itu? Mas kok bisa sih kamu? Ya mungkin banyak orang, kok iso sih Mas Rian api anipol dadi wong? Kok bisa sih kamu bisa sebaik itu jadi orang? Kan saya selalu bilang, yang saya lakukan saat ini itu adalah bentuk penyesalan saya atas dosa-dosa saya di masa lalu. Dosa-dosa saya nggak cuma itu aja, masih banyak lagi. Ya mungkin nanti kalau dibuka satu persatu ya kalian tambah nggak karu-karuan. Tapi itu kan ada di masa lalu saya gitu. Kenapa harus begitu? Toh saya udah menunjukkan bahwa saya sudah ingin berubah dan ingin memperbaiki hal itu. Terus apa namanya? Ya gimana ya? Agak syoknya, kenapa aib yang sudah ditutupin sama Allah, udah diselesaikan dengan baik, harus dibuka sama manusia, dan itu ayah kandung saya sendiri. Itu aja sih yang agak syoknya, karena nasib anak-anak saya gimana? Kan yang hidup ini bukan cuma Rian Mahendra, Pak, maaf. Saya punya anak-anak yang lagi kuliah, ya kan? Saya punya anak yang masih sekolah di rumah, saya punya istri. Terus gimana mereka keluar dari rumah terus atau ketemu teman kampusnya, bapak lu, maaf lah, bapak lu kayak gini gitu. Ya, sama bisa bayangin lah, gimana sih mereka kan lagi butuh-butuhnya bersosialisasi. Makanya saya bikin postingan kemarin, hujatan kalian arahkan ke Rian Mahendra, jaga keluarga saya. Karena tadi pagi aja mertua saya tuh sampai, kamu semangat ya. Beliau tuh mertua saya sampai yang perempuan maupun yang laki-laki, sampai keluar dari rumah aja ditanya tetangganya. Ya mertua perempuan ke pasar ditanya sama tetangganya. Saya tuh kasihan loh, karena saya belum pernah bisa membahagiakan mereka, belum pernah bisa membahagiakan orang tua saya sendiri. Mungkin bapak masih kurang sama saya selama ini. Saya juga belum bisa membahagiakan anak dan istri saya gitu. Kenapa mereka harus jadi kebawa sama dosa-dosa saya di masa lalu gitu. Cuma itu aja sih. Nah, selama ini juga kalau kalian lihat rekam jejak digital seperti apa bapak memperlakukan saya setelah masa itu, bapak saya otomatis pada saat itu janji saya sama diri saya sendiri adalah saya akan memperjuangkan martabat keluarga dengan lebih baik lagi, martabat keluarga besar dengan lebih baik lagi. Saya akan memajukan perusahaan dengan cara bekerja jauh lebih keras lagi daripada sebelumnya. Saya akan merubah diri saya untuk menjadi semakin baik lagi daripada sebelumnya gitu. Dan itu sudah dibuktikan sampai dalam artian ya seperti apa perkembangan P.O. Haryanto dalam waktu beberapa tahun belakangan ini. Saya anggap itu berkat effort dan bantuan rekan-rekan semua, teman-teman saya, rekan-rekan kerja saya, para kru, orang-orang saya di lapangan dan lain sebagainya. Kalian benar-benar support impian saya untuk membahagiakan orang tua saya. Sampai P.O. Haryanto jadi ada di titik seperti apa yang kalian lihat saat ini gitu. Ya itu kan
bentuk sampai bapak ngasih GLS kan waktu itu hadiah ya kan. Betul. Ya walaupun udah diambil lagi sih nggak jadi masalah lah, itu barang dunia, aku nggak jadi mikir. Tapi buat aku itu bahagia Bu, karena apa, canda tawa saya sama bapak pada saat itu final goal atau final achievement yang diinginkan seorang anak kepada orang tuanya. Di saat orang tuanya itu merasa bangga sama dia, merasa seneng, merasa bahagia sama effort yang sudah diberikan sama anak. Nah, itu makanya buat media-media atau kalian yang menggoreng masalah ini terus jadi kok seolah-olah kalian jadi kayak pengen misahin aku, jadi pengen merusak hubungan aku sama bapak. Kalau kalian sudah sukses merusak hubungan kerja saya dengan orang tua saya, ya cukup sampai sini.